Calvin, Chris, siapa lagi? Dita, ya. Selamat datang semua. Selamat datang di panasnya Texas. Amen. Saudaraku, kita hari ini memang khusus untuk secara spesifik kita ingin mengenang bahwa kemerdekaan yang dialami negara kita selama berapa tahun? 65 ya, 65 tahun merupakan anugerah yang Tuhan berikan secara luar biasa sehingga kita bisa hidup di negeri yang boleh dikatakan cukup nyaman ya, dan kita bisa beribadah walaupun ada sedikit-sedikit, tetapi dibandingkan dengan banyak negara-negara maju lainnya, bukan negara maju, negara ketiga atau developing countries ya, dunia ketiga seperti kita, Indonesia saya kira banyak kemajuan dan banyak positifnya. Amin saudara. Karena saya percaya doa dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang kita dipanggil untuk mendoakan negara kita. Bagaimana juga semua dari kita di sini, kecuali Bu Mary, kecuali Miss Claudine, mereka bukan orang Indonesia, tapi kita semua pernah lahir. Ya, kalau enggak mungkin sudah lama, mungkin seperti Christian walaupun citizen tapi dia lama juga di Indonesia. Yang kita mesti mensyukuri bahwa negara kita dapat grace dari Tuhan. Coba bayangkan banyak negara-negara seperti Afrika yang juga mengalami independence seperti kita ya, mereka sudah merdeka, tetapi keadaannya lebih parah daripada Indonesia. Kita mesti bersyukur, kita masih bisa berusaha bisnis di Indonesia, sekalipun masih ada poverty, ada KKN, tapi saya pikir Indonesia termasuk negara yang unik. Karena apa? Karena Indonesia negara Islam terbesar di dunia. Sudah tahu itu ya? Penduduknya 227 juta kira-kira, mungkin lebih, mungkin kurang, kira-kira menurut data. Tapi negara dikatakan the most populous Muslim in the world. Tidak pernah dari dulu sejak merdeka menjadi negara Islam. Nah ini diakui oleh banyak negara. Kok aneh? Negara lain berusaha menjadi negara Islam, memberlakukan syariah dan sebagainya. Tetapi Indonesia sampai sekarang tidak pernah bisa dan tidak akan pernah bisa. Haleluya. Kita doa terus, tidak akan pernah ada syariah dan macam-macam. Dari mereka yang berusaha untuk Islamkan. Dan akhir-akhir ini saya banyak dengar bahwa banyak orang mulai dijamah oleh Tuhan di Indonesia ya. Namun kita melihat kekurangan banyak juga di Indonesia ya. Kita tidak menutup mata, KKN masih merajalela di mana-mana ya. Tapi saya percaya kalau kita terus mendoakan ya, negara Indonesia akan semakin maju dan semakin makmur. Mari kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan begini saudaraku, hari ini sebagai pokok firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Dipanggil untuk apa saudara? Merdeka, tidak ada ikatan. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara itu, berapa dari antara kita yang percaya bahwa kita sudah merdeka di dalam Tuhan? How many of you believe that you are free now? At least in your own term, our own term, dalam definisi kita masing-masing, kita semua merasa bebas. Tapi saudaraku, tahu nggak, di Amerika saja yang sudah merdeka selama berapa tahun ya Amerika? More than 227 maybe years. Banyak orang di negara yang makmur, kaya, yang katanya freedom of speech, freedom dan freedom, semuanya pengen freedom, sampai gendernya mau di freedom, kawin sesama dan sebagainya. Banyak orang di negeri ini tidak tinggal di dalam liberty, seperti kata firman Tuhan, dipanggil di dalam kemerdekaan. Kita lihat banyak orang, kita dengar mungkin tetangga saudara, teman saudara kena drugs. Mereka
di bawah perhambaan dari dosa, mungkin pornografi, mungkin kata-kata yang kotor, mungkin mereka depresi menghadapi situasi, selalu tidak pernah bisa bersyukur. Banyak orang mengeluh, padahal di negara yang merdeka, saudara. Jadi kesimpulan saya, nggak masalah kita ini tinggal di negara yang merdeka atau enggak, tapi tergantung individunya merasa merdeka atau enggak. Ada apa, saudara? Saudara bisa tinggal di negara Amerika, tetapi saudara bisa diperhamba oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Saudara stres tiap hari, bangun tidur, saudara bukan mengucap syukur, tapi saudara bisa katakan, another day, hari Senin lagi, hari Selasa lagi. Ada orang-orang yang saat ini merasa dililit oleh banyak problem, banyak halangan. Bahkan orang-orang di gereja juga tidak mengalami kemerdekaan yang hakiki. Seperti kata firman Tuhan, you are called, engkau dipanggil untuk merdeka. Nah, kita orang-orang Kristen ini sangat disayangkan kalau kita tinggal di negara yang merdeka, tapi kita sendiri tidak merdeka. Orang Kristen masih suka mengata-ngatai, masih suka dendam. Orang Kristen masih suka benci, suka sedikit-sedikit ngomel. Orang Kristen masih suka lie misalnya. Padahal kita dipanggil untuk merdeka, tapi kita nggak merdeka. Masih ada kungkungan untuk bohong, untuk kesel, benci dengan orang. Saudara pikir itu merdeka bukan? Kalau saudara bisa mau seenaknya di sini ngomong apa aja di Amerika ini boleh. Tapi kehidupan saudara, saya ingat dulu waktu saya belum bertobat. Mungkin saya bisa bayangkan dulu waktu saya belum bertobat. Setiap hari, mungkin saudara juga pernah ngalami seperti saya. Gak pernah gak keluar omongan kotor. Pernah? Ada pernah? Gak usah angkat tangan. Setiap hari itu makanan saya. Sudah biasa. Saya gak sadar. Lama-lama keluar omongan itu. Ya, sini orang Semarang, orang Surabaya. The J-word, apalagi yang lain-lain. Biasa keluar, tanpa sadar, bukan? Misuh katanya. Ya kan? Nggak sadar. Saudara tahu ini bukan suatu kemerdekaan. Kalau saudara kena drug misalnya, kena pengaruh, ada orang senang nonton pornografi di internet. Bahkan hamba Tuhan pun ada yang kecanduan pornografi di internet. Saudara, pertama mungkin dilakukan nggak sengaja, 1-2 kali. Sama dengan bohong kecil-kecilan, nggak sengaja. Lama-lama itu menjadi kebiasaan dan mengikat saudara, dan kita nggak bisa lepas daripada roh bohong. Orang bilang roh bohong itu roh pornografi misalnya. Nggak bisa lepas lagi. Nah, saya ingin mengajak kita untuk mengenal dulu faktor apa yang membawa kita di bawah perhambaan. Kalau saudara punya Alkitab, baca Yohanes pasal 8 ayat 34 sampai 36. John chapter 8 verse 34 to 36. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Hari ini kita memang mengenal tentang arti kemerdekaan. Tetapi kita ingin lebih lagi mendalami arti kemerdekaan kita sebagai individu. Buat apa tinggal di negara yang merdeka kalau hidup kita tidak merdeka? Ada orang yang suka merokok. Dulu saya pikir hanya sekedar kecanduan. Tapi lama-lama sekarang saya baru tahu, kecanduan itu bukan karena cuma kepingin, tetapi itu sudah ada tekanan yang membuat dia nggak bisa lepas dari merokok. Saya dulu berusaha, saya buang rokok saya masukin WC, saya putus-putusin. Ya beli lagi. Saya apain, saya injak-injak, beli lagi. I don't know, somehow kalau nggak pegang rokok nggak enak. Ya, sini cowok-cowok yang pernah ngerokok, ya kan? Ngobrol sama teman-teman habis makan, itu kalau mulutnya nggak ada cukupnya atau isi samsunya, nggak enak. Betul nggak? Ya, yang nggak pernah ngerokok nggak tahu. Tapi ini suatu tekanan dari roh yang membuat kita menjadi demikian tanpa kita sadar. Saya ngomong kotor itu ngatain orang nggak sadar sebetulnya.
Paulus mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, saudara perhatikan baik-baik. Saudara bisa benci orang, nggak bisa mengampuni. Saudara kesal sama orang, nggak bisa minta maaf. Kita mau berbuat baik tapi nggak bisa. Paulus mengatakan, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi apa? Dosa yang diam di dalam aku. Nah, kita mesti sekarang kembali ke akarnya dari kata firman Tuhan. Orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini bukan berbuat dosa cuma karena khilaf istilahnya, bahasa Indonesianya, nggak sengaja sekali dua kali. Kata berbuat di sini mengandung arti orang yang senang melakukan, orang yang sering melakukan. Kalau orang senang mengata-ngatain orang, sudah sering, dia itu kapanpun akan ngatain orang, semua dikritik, semua dikatain jelek. Betul nggak? Karena udah biasa. Tapi kalau dia nggak mau berbuat yang baik, dia nggak menyetop itu menjadi yang disebut ikatan, membuat dia jadi ngomong yang jelek tentang orang lain tanpa dia sadar. Sedikit-sedikit dia lihat situasi, yang dia omongkan bukan positifnya, negatifnya. Karena ada dosa. Kita harus kenal faktornya. Dosa ini penyakit biang keroknya yang bikin kita ini terikat, tidak bisa lepas dan merdeka. Karena itu kita mesti cepat bertobat kalau ada dosa. Karena dosa kita nggak bisa kontrol nafsu. Karena dosa ada pertikaian, ada perpecahan. Galatia 5:19 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara boleh tambahkan saja. Daging sama dosa itu saudara kembar, saudara. Kemauan hawa nafsu ini sama dosa itu dekat sekali, lengket. Ya, kalau kita mau menang atas dosa, nanti saya kasih tahu gimana kita bisa memerangi supaya dosa itu enggak menjadi tuan dalam hidup kita. Gampang. Jangan kasih kesempatan kepada kedagingan kita ini, hawa nafsu kita. Makanya kita puasa 40 hari ini baik sekali buat kita. Kita menahan nafsu, mengontrol diri. Ya saudara, mungkin saudara katakan, wah saya nggak bisa full, saya jatuh-jatuh sedikit. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita lakukan untuk mengontrol hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita ini dengan dosa ini saudara kembarnya. Karena dosa, orang berbuat yang enggak lewat dagingnya. Tapi di perbuatan daging yang Anda juga senangi, bisa membuat Anda berdosa. Jadi bolak-balik sama aja. Kita harus tahan semuanya itu. Kita matikan. No compromise. Kalau saudara bertobat dan sejak terima Yesus, cek pertobatan kita, repentance kita sungguh-sungguh. Ini seperti saya nonton satu TV, orang yang sangat obes, gemuk sekali, sudah mau mati. Dokter bilang, kamu kalau banyak makan, kamu akan mati. Sejak dengar begitu saudara, orang ini langsung dia makannya diketatin semua. Ini sama dengan dosa itu kayak appetite makan. Ya kalau puasa begini kita coba-coba makan, kita nggak tahan memang, maunya memang makan terus kan. Tubuh kita ini susah untuk dikontrol. Tapi kita mesti sadar seperti orang yang obes yang mau mati ini. Kalau kita coba-coba main dengan appetite kita, dengan hawa nafsu ini, dia bisa membawa kita ke dalam dosa. Dan dosa akhirnya membawa kita kepada maut. Yang kedua, firman Allah mengatakan, demikian hendaknya kamu memandangnya, Roma 6 ayat 11 dan 12, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi sekarang kita sudah jadi hambanya siapa? Kristus. Kita jadi bukan hamba dosa lagi. Serahkan diri kita untuk melayani Tuhan. Ada apa saudara? Makanya pentingnya kita melayani Tuhan ini. Kita taruh posisi hidup kita menjadi hambanya Kristus, bukan hamba dosa. Ya, saya ingat kata doa dan dosa itu mirip sekali, cuma beda S.
Kalau orang kurang doa bisa kemasukan setan. Jadi bukan doa, bisa dosa nanti. Orang banyak berdoa memang bisa terhindar dari dosa. Banyak doa. Tapi yang gak banyak doa bisa kemasukan setan, bisa berdosa. Jadi kita taruh hidup kita di bawah Kristus sebagai hamba Tuhan. Pertobatan kita mari kita cek, ya. Bertobat itu kan kita belajar dulu berbalik 180 derajat. Jadi kita cek. Kalau ada keinginan yang kita masih buat juga, kita katakan stop di dalam nama Yesus. Sekarang aku melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara menaruh diri saudara di bawah kaki Tuhan, saudara punya kekuatan untuk menahan semua. Problem dengan kita, banyak orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam repentance, yang dalam pertobatannya. Ya sekarang nangis, ya sekarang bertobat. Nanti kalau sudah bebas lagi, jalan lagi seperti semula. Sehingga banyak orang akhirnya jatuh lagi ke dalam hal yang sama. Tadi dikatakan kembali ke dalam Yohanes 8 ayat 35. Dikatakan hamba itu tidak tinggal bersama anak. Orang hamba, yaitu dari hamba dosa tadi, dia tidak akan tinggal bersama Tuhan. Artinya orang ini nggak punya intimacy, hubungan atau protection, atau dia nggak punya suatu relationship yang indah bersama Tuhan. Ya, kalau orang yang sudah melakukan dosa, pasti dia akan lari daripada hadirat Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja hatinya nggak enak, ada sesuatu yang perlu dibereskan. That's something. Artinya ada mungkin dosa salah satunya yang menyebabkan Anda rasanya nggak enak. Because orang yang berbuat dosa ini dikatakan di ayat 35, hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah. Dia nggak punya suatu relation dengan Tuhan. That's why kita mesti keluar dari kondisi kita. Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan itu hanya ada di dalam Kristus. Kemerdekaan hanya di dalam Tuhan, yaitu penyerahan hidup kita ini 100%. Saudara, kalau kita mungkin dengar orang mau dioperasi, atau saudara mungkin pernah juga mau dioperasi, dan itu berbahaya. Bukankah saudara akan menyerah 100% kepada dokter yang akan mengoperasi? Langsung. Kebanyakan kita maunya nawar, betul kan? Dok, kok bisa jadi operasi? Tapi kalau dokter bilang, kalau aku nggak operasi, ini akan menjadi penyakit, akan meracuni hidupmu. Gimana saudara? Ya pasrah, betul kan? Mau dibelek, mau dipotong, ya terserah. Pasrah 100%. Inilah yang membuat kita bisa merdeka, karena kita pasrah kepada Tuhan, dan hanya Tuhan yang bisa memerdekakan kehidupan kita, memberikan suatu kebebasan. Orang di dunia, seperti negara Amerika ini, saya senang mereka punya undang-undang di negara ini ya, yang menganjurkan freedom untuk bicara, freedom beragama, dan banyak freedom lainnya. Tapi saudaraku, seperti kata Paulus, dia katakan, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Banyak orang hidup di Amerika justru hidup di dalam kemerdekaan. Mereka hidup seenaknya sendiri, mereka semaunya sendiri. Sama orang Kristen juga begitu, dimerdekakan dari dosa, sudah ditaruh di dalam kerajaan Tuhan, tapi hidupnya, kata Paulus, seenaknya sendiri. Nah saudara, kalau kita hidup semaunya sendiri di dalam kemerdekaan kita, itu berarti kita tidak merdeka. Betul? Tadinya kita di dalam hambanya dosa, sekarang kita mau jalan dengan kemauan sendiri, berarti kita adalah hambanya siapa? Hamba diri sendiri sekarang. Jadi kita nggak merdeka. Kita tetap akan dituntut. Dosa itu menuntut soalnya. Ayo kamu lakukan, ayo kamu harus minta, ayo. Dosa itu menuntut sifatnya saudara. Maka itu kita mesti harus seperti operasi cancer, kita mesti buang, nggak bisa kompromi lagi. Nah di Amerika ini repotnya banyak orang kasih toleransi terlalu banyak, sehingga banyak agama-agama yang aneh-aneh, sehingga banyak solusi-solusi yang filosofi atau ideologi yang kelihatannya baik menurut human,
menurut manusia, humanity. Tetapi sesungguhnya hanya wisdom manusia yang menyatakan hal-hal yang Allah tidak kehendaki atau tidak mau itu menjadi semacam, oh itu kan kelemahan manusia, oh itu hanya problem dia karena karakternya punya celah. Kalau ada orang yang katakan seperti 2 minggu lalu, saya katakan, ada orang katakan bahwa itu kan the gift of God. Orang yang demikian ini sudah nggak bisa punya discerning spirit, nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang jahat. Benar nggak? Karena they have the sin in themselves, mereka nggak punya kebenaran karena mereka jauh dari Tuhan. Jadi mereka nggak punya membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Merdeka itu artinya number one, kita dihindarkan dari dosa dan tentunya juga dari maut. Oke? Merdeka di dalam Tuhan artinya itu. Yang kedua, merdeka artinya kita mendapat akses langsung kepada Tuhan. Coba agama-agama lain, mau ketemu Tuhan mesti bawa persembahan, makanan, ayam, minuman. Ada yang harus sacrifice tertentu, betul nggak? Kita langsung direkod 800 number, langsung ke Bapa. Orang lain mau dapat keselamatan harus ini, harus itu. Orang Kristen dikatakan you are saved by grace, dikasih yang gratis untuk merdeka. Tapi saya kayak orang Kristen tidak bertanggung jawab. Di dalam kemerdekaannya Tuhan beri, malah hidupnya seenaknya saja. Saudaraku, kalau kita nggak bisa membedakan mana yang baik dan jahat, akhirnya juga kita akan masuk di dalam dosa kembali. Karena kita jauh dari Tuhan, kita nggak tahu lagi. Dan saya sudah dalam 2 minggu terakhir kita berbicara mengenai ajaran-ajaran sesat. Kenapa orang bisa tersesat? Kenapa hamba Tuhan bisa melenceng di dalam teologinya? Karena ada dosa di dalam kehidupannya yang tidak dibuat. Iya kan? Kalau saudara dengan hamba Tuhan sampai di-expose di media, oh dia cerai, oh dia begini-begini, yang saudara tahu apanya? Dosanya dia. Gak ada itu yang di-expose gara-gara oh karena dia baik di dalam Tuhan, gak ada. Tapi di-expose di media karena apa? Dia main dengan pelacur mungkin. Oh dia suka kegiatan yang aneh-aneh. Iya kan? Dosa di dalam yang tidak pernah dia buat membuat dia menjadi slave dari dosa itu. Dan dosa itu berkembang sebenarnya. The danger thing about dosa itu berkembang. Misalnya saya nggak suka dengan salah satu dengan kalian. Ya, ini saya nggak suka mungkin karena saudara pernah ngomong nyakitin saya. Sebenarnya saudara nggak ngomong demikian, tapi saya nggak bisa lepaskan itu tuduhan tersebut menyatakan bahwa Anda itu nggak benar. Terus saya tekan terus. Ketemu dengan saudara saya melek, kepala saya arahkan ke tempat lain karena saya nggak suka. Ya kan? Nanti kalau ngomong sekedar basa-basi. Nanti kalau ada orang lain katakan, si Anu butuh pertolongan, bodo amat. Sih, dari dosa yang satu berkembang terus, iya kan? Lama-lama kita ini full dengan dosa yang matang dan akhirnya menciptakan maut dalam hidup kita. So be careful. Kita dipanggil untuk apa? Sekali lagi, untuk merdeka. Tapi kita mesti buang jauh-jauh dosa, kedagingan yang selalu akan membuat kita termasuk di dalamnya. Jadi kehidupan semaunya itu bukanlah kemerdekaan yang Tuhan mau. Justru kalau kita hidup semaunya, kita akan masuk di dalam lingkungan perhambaan yang lainnya. Dan ingat, dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya itu bukan sekedar hamba seperti pembantu. Ini slave sekarang. Berarti setiap orang yang berbuat dosa, mereka adalah orang-orang yang menjadi slave. Slave itu bukan hamba, lebih tepatnya apa? Apa ya bahasa Indonesia? Budak sebetulnya. Hamba itu bisa aja diartikan sebagai minister atau orang yang dibayar pasti bisa hamba. Tapi kalau budak tidak punya right, tidak punya hak apapun juga. Disuruh sama tuannya dia harus jalankan. Nah inilah banyak orang yang kena drugs, dia nggak mau, ya. Banyak orang yang terkena dulunya penyakit, istilah di Indonesia tukang nyopet misalnya, dimasukin ke penjara berulang-ulang, keluar jadi pencopet lagi, ya. Pembunuh misalnya, dimasukin penjara bukannya tambah baik, kan dihukum mestinya kapok, ya. Dikeluarkan jadi tambah gede lagi jahatnya, because again dia menjadi hamba sesuatu yang membuat dia tidak bisa lepas.
So mari kita renungkan kemerdekaan kita. Apakah kita sudah senantiasa mencoba untuk menyingkirkan kedagingan kita dan dosa dan selalu berusaha menggerogoti kehidupan kita? Apakah kita ingin lebih dekat kepada Tuhan supaya kita mendapat kebahagiaan, kemerdekaan yang Dia maui? Kita nggak ada di sini yang dipanggil untuk terikat oleh sesuatu. Ya. Kalau saudara katakan, aku bebas, aku bisa makan apa aja. Nah, saudara makan segala macam makanan, akhirnya saudara sakit. Dan nggak bisa tahan juga, akhirnya saudara makan lagi. Selain gemuk, kena sakit, kena berbagai penyakit. Ini bukan lagi masalah orang yang suka makan, tapi orang yang terikat, diperhamba oleh sesuatu. Mulai dari dosa, mungkin dosa rakus kali ini. Jadi makan terus. Kita mesti sekarang dalam puasa kita 40 hari ini. Yuk kita mulai potong semua itu. Amen, saudara. Mari kita sifat-sifat yang gak benar. Ini kesempatan kita berdoa selama 40 hari. Kita berdoa dan kita mulai singkirkan. Kalau ada sakit hati, ada gak enak, ayo mulai dibongkar semua. Minta Tuhan menerangi hati kita. Minta Tuhan untuk mencabut semua itu yang kita buang sehingga kita benar-benar merdeka. Ya, saya kan saudara seperti negara-negara yang merdeka, beberapa negara, tapi di dalamnya korupsi, di dalamnya ada peperangan, di dalamnya ada civil war, ada pemerkosaan, ada pembunuhan, ada strike sini, strike sana. Itu tanda bahwa negara itu sebetulnya nggak benar-benar merdeka. Dan sayang seperti negara di Amerika juga, yang namanya merdeka tidak bertanggung jawab dengan kemerdekaan. Mereka ingin bebas, sehingga mereka terjun lagi ke dalam dosa kembali tanpa terasa. Tapi kita orang-orang yang dipanggil merdeka, amin. Kita mau menjadi merdeka menurut termnya Tuhan, bukan termnya manusia. Ya, kalau saudara diberkati, saudara punya uang, saudara punya segala macam, hati-hati dengan kemerdekaan kita memiliki segala macam. Karena kemerdekaan ini kalau kita tidak dengan wisdom yang benar memakai, semua ini malah menghancurkan diri kita sendiri. Kembali bisa merusakkan kehidupan rohani kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk negara Indonesia yang sudah merdeka selama 65 tahun. Tuhan, kami tahu negara Indonesia negara yang semakin lama semakin membaik. Kami tahu negara kami semakin maju, namun kami tetap membutuhkan Engkau. Tuhan, tolong negara Indonesia supaya KKN, segala macam yang merusakkan segi-segi kehidupan dari masyarakat bisa dihancurkan, bisa disingkirkan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, penyebab utama Tuhan dari kehidupan kami semua umat manusia ini, kalau kami tidak bisa mengalami kemerdekaan yang baik, itu karena ada dosa. Karena banyak orang ingin menghamburkan semua hawa nafsunya, sehingga dosa bekerja dengan bebas, dosa merusakkan kehidupan kami, dosa membuat kami tidak bisa mengasihi satu yang dengan lain. Oh Tuhan, tolong kami hari ini sebagai orang-orang Kristen Tuhan, tahu firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan yang kami dengar menjadi daging, menjadi kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, oh tolong kami Tuhan untuk bisa menang atas dosa, untuk bisa hidup di dalam hadirat-Mu, di dalam relationship, intimacy bersama Engkau Tuhan. Lord, hancurkan Tuhan segala ikatan-ikatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau hidup merdeka sesuai firman-Mu, karena kami semua dipanggil untuk merdeka Tuhan. Baik kami yang masih muda-muda di tempat ini, kami yang sudah berumah tangga semuanya, kami bisa hidup dengan lurus, dengan kudus Tuhan di hadirat-Mu. Kami serahkan kehidupan kami, kuduskan kami, jamah kami Tuhan, dengan kami memiliki hubungan dengan Engkau setiap hari. Karena itu kami bisa mengizinkan Engkau untuk mengoperasi kami masing-masing. Buang Tuhan semua cancer-cancer dosa, segala kepahitan, bitterness, mungkin kebencian. Kalau ada dendam, mulut yang kotor, mulut yang mengata-ngatai, mulut yang selalu memberikan discouragement, oh God, ampuni kami.
Kau operasi Tuhan pikiran-pikiran kami yang jelek, pikiran-pikiran kami yang tidak lurus, pikiran kami yang tidak layak Tuhan. Oh God, operasi Tuhan hati kami yang menyimpan mungkin benih-benih kejahatan yang kecil-kecil yang kami tidak sadar. Oh, kami menyimpan sakit hati, kami menyimpan kekesalan dan kami tidak mau menyelesaikannya. Saat ini biarlah darah Yesus membasuh kehidupan kami. Saat ini rahmat-Mu Tuhan memandikan kami satu persatu di tempat ini, menguduskan, menyucikan dan membersihkan seluruhnya dari kepala sampai kaki kami. Biarlah kami berikan hidup kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Setiap orang di tempat ini Tuhan boleh merdeka di dalam Yesus Kristus, merdeka dalam arti sebenarnya. Thank you God. Amen. Amen. Haleluya. Kita ada acara selanjutnya, ini acara untuk dedikasi anak sebetulnya. Saudara ini bisa tolong dipanggil Pak Henry, Ibu Mona dengan anak-anaknya. Mungkin sebentar mereka dipanggil, bisa sampai tolong panggil mereka. Mungkin sebelum dedikasi anak, saya ingin menyerahkan ini hadiah kepada dua saudara kita yang waktu ulang tahun gereja tidak hadir. Mereka juga melayani di dalam gereja ini. Kami tidak lupa atas jasa-jasa yang mereka berikan. Yang pertama adalah saudara Calvin Go. Thank you untuk pelayanannya. God bless you. Ini hadiahnya. Saudara Chris Milo, ya. Saudara Go melayani pemain drum, yang melayani di kaum muda. Chris juga melayani di care group, ya. Menolong kita, membantu-bantu, ya. Chris, terima kasih untuk pelayanannya. Masih terus. Ya, kita akan melakukan dedikasi anak hari ini karena setiap minggu ketiga kita ada dedikasi anak. Bisa tolong panggil Yuda, bisa panggil Mami. Ya. Yesus mengatakan, biarlah anak-anak itu datang ke kerajaan Allah. Dikatakan, for the kingdom of heaven belongs to the people like this. Seperti anak-anak, ya. When he had laid his hand, jadi mereka menumpangi tangan mereka. Ya. Bisa maju lagi? Bisa. Saudara-saudara bisa lihat dulu anak-anak ini yang mungil-mungil. Oke. Mazmur 127 ayat 3. Lo, children are an heritage. Anak itu adalah warisan dinyatakan dari Tuhan. And the fruit of the womb is his reward. Jadi suatu hadiah. Anak-anak ini adalah warisan Tuhan dan mereka adalah reward dari Tuhan. Amin. Karena itu kita nggak bisa ngomel kalau anak-anak nangis atau mungkin kesal, gimana juga mereka ini adalah sesuatu hadiah yang Tuhan berikan. Berapa banyak di sini orang tua secara jujur seperti saya jujur aja, kadang-kadang kita kesal sama anak-anak, betul? Dari bayi kita kesal karena dibangunin terus dari bayi. Udah gede dimintain duit, sudah kawin, kadang-kadang juga masih minta duit. Tapi anyway, mereka adalah reward dari Tuhan. Ulangan 6 ayat 5 sampai 7 dikatakan, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. Ini untuk Henry dan Mona. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them. Teach siapa? Anak-anak ini. Jadi sekalipun kita dedikasikan anak kalian hari ini, Firman Allah mengatakan,
secara langsung nggak ada jaminan anak ini kalau besar akan ada dalam Tuhan, kecuali orang tuanya melakukan firman Tuhan, itu apa? Teach them, diligently unto thy children, and shall talk of them when thou sit in thine house, waktu kamu duduk di dalam rumahmu, when thou walk, kamu berjalan by the way, and when thou lies down, waktu kamu tidur, and when thou rises up, waktu kamu bangun, berdiri, ajar anak-anak itu. Makanya kita dengan anak-anak kita ajarin mereka bagaimana untuk makan, bertata krama. Lalu saya perhatikan anak-anak kalau udah mulai di Amerika, ya, soal ini yang muda-muda, saya terus terang aja. Kadang-kadang tata kramanya sudah mulai hilang. Panggilan om, tante, kok, ci, abang, semua. Please, kalau you younger, use that term, ya, nggak apa-apa, pakai term itu, ya. Kalau mulai mirip-mirip dekat-dekatnya, it's okay lah, atau you good friend, tapi kalau udah terlalu jauh, please gunakan tata krama. Kita orang Indonesia punya suatu tata krama, satu culture yang bagus. Ada amin semuanya? Oke? Jadi jangan lu gua ya, lu. Kaya semuanya maunya begitu. Efesus 6 ayat 4. And ye fathers, nah ini ahai, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonishment of the Lord. Ya, jadi kita nggak boleh membuat mereka kesal. Tapi kita mesti mengajari mereka ya tentang cara-cara in the Lord. Jadi kita mesti ajarkan anak-anak kita. Kalau nggak anak-anak kita ini di Amerika, dia nggak tahu panggil siapa, panggil Pak atau Om, nggak ngerti mereka. Ya, apalagi generation kita mesti ajar. Kalau nggak mereka ya nggak tahu aturan nanti memang. Kalau mereka balik Indonesia ngomong, ini anak ini anak muda tapi kok sekolahnya tinggi-tinggi tapi sama orang tua lu siapa gitu. Ya. Terus selanjutnya Samuel 1 ayat 27 ini waktu Hana menyerahkan anak, dia mengatakan demikian, untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Betul kan? Kalian minta anak. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, kata Hana. Ya, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Seumur hidup dia serahkan anaknya, lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Lalu Tuhan Yesus juga demikian. Dalam Lukas 2:21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus diserahkan. Saudaraku, di sini jangan ada lagi yang nyesel, namaku kok Shinchao atau Golyong atau apa. Jangan lagi ngomong begitu, saya bilang orang tuamu nggak ngerti. Kenapa dulu namaku harus nama Cai segala macam. Nama Yesus itu diberikan sebelum ia dikandung oleh ibunya. Amin, saudara. Saudara punya nama, mau Ucok, mau Oyong gitu. Anda diberikan dari sebelum Anda lahir oleh Tuhan. Amin. Ya, masa perlu namanya apa? Saudara mesti percaya. Ya kalau perlu diperbaiki boleh aja. Tapi jangan nyesel-nyesel orang tua kok begini. No, Tuhan tahu. Ya, bahwa saudara sudah diberikan satu nama. Jadi pada genap 8 hari Tuhan Yesus diserahkan. Dikatakan Lukas 2 ayat 40. Dan anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Si anak kalau diserahkan kepada Tuhan itu gak rugi sama sekali. Amin, saudara. Seperti Tuhan Yesus, dia pasti akan menjadi besar, penuh hikmat, semakin besar. Nah, jadi kita akan mendedikasikan anak ini. Karena anak ini dari Tuhan asalnya. Kita berikan kepada dia supaya apa? Supaya kita juga sebagai orang tua dan yang lain-lain tahu bahwa anak ini sebetulnya dari Tuhan dan kita mesti jaga hati-hati. Amin. Semua anak kita mesti kita jaga, ya. Dan kita mesti pelihara dengan baik dan kita tahu dengan kita serahkan kepada Tuhan. Masa depannya Tuhan yang jaga juga, ya. Karena kita nggak mau anak ini jadi milik kita. Oh, orang lain nggak boleh pegang, nggak bisa. Anak ini miliknya Tuhan, ya. Mari kita sekarang saya minta saudara bisa maju berdiri, kita arahkan tangan, ya. Oke, Alisa Angela Low, wow, tapi Angel, Hailey Ariana Low,
Artinya apa? Adik-adik? Yang mana aja? Ya kita waktu pas kita lahir kita bingung kasih nama middle name apa gitu ya. Ya terus kita pikir angelize, it's melambangkan angel gitu. Jadi kita anak pertama kita gitu loh, precious child. Jadi kita namain kita pakai nama angel. Terus terang tuh pas Alisa lahir kita masih bingung gitu loh, mau kasih nama apa sih sebenarnya gitu. Pas di rumah sakit pas udah ngelahirin, namanya siapa ya? Mau bikin di bersertifikat. Ngomong-ngomong, oke lah, apa Alisa gitu. Came up for us. Like that name. Terus Hailey ya Ariana itu nama diambil dari nama tokoh Papa Mama Mona. Papa Mama Mona punya tokoh nama Arya gitu. Jadi dipilih Papa gitu kan sama Ariana gitu. Yeah, that's about it sih. Yeah. Oke. Amin. Mari kita angkat tangan, kita berdoa untuk Alisa dulu saat ini. Mari kita doakan. Haleluya. Oh Tuhan, sesuai dengan firman-Mu bahwa anak adalah warisan dan hadiah pemberian dari Tuhan. Saat ini ya Tuhan, seperti Engkau sendiri Tuhan Yesus diserahkan. Dan kami percaya dalam penyerahan ini bukan cuma sekedar upacara. Tapi kami tahu bahwa anak ini pemberian dari Engkau dan kami kembalikan kepadamu. Supaya anak ini dijaga, supaya ini dibawa kontrol Tuhan Yesus. Supaya ini masa depannya Tuhan, Tuhan yang menentukan dan Tuhan yang memimpin setiap langkahnya. Bapak, kami berdoa untuk Alisa saat ini, Alisa Angela Low. Oh, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar anak ini kami serahkan Tuhan kepadamu Tuhan. Kami dedikasikan kehidupannya dari sekarang sampai dia besar. Tuhan, biarlah Kau berikan tambahkan kekuatan, kesehatan, dan masa depan yang penuh dengan sukses. Dan Tuhan selalu lindungi dia. Apapun yang dialami dalam hidupnya, dia selalu bisa menang, dia selalu bisa mengatasi segala perkara karena Tuhan sudah memiliki dia dari sekarang. Dan kami serahkan juga Tuhan pemeliharaan kehidupannya, sekolahnya. Oh God, kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang bisa memberikan yang terbaik. Saat ini anak ini Tuhan, Kau pakai Tuhan juga menjadi hamba-Mu Tuhan. Biar kalau dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dalam hatinya, dia tidak lari dari hadirat-Mu Tuhan. Dia selalu hidup di dalam naungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Masa depannya akan semakin cerah. Masa depannya ada di dalam tangan Tuhan, maka akan penuh dengan masa depan yang baik. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Kami serahkan ini. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan, kami berdoa untuk Hailey Ariani Loh Tuhan saat ini. Oh Lord, terima kasih Tuhan, anak yang baik yang Kau karuniakan bagi keluarga ini Tuhan. Lord, kami mengucap syukur Tuhan bahwa anak ini Tuhan Kau berikan masa depan juga yang indah. Kami tahu Tuhan, dia sudah diberikan pada keluarga ini karena Engkau tahu ini yang terbaik buat Hailey Tuhan. Lord, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya tangan-Mu Tuhan saat ini menumpang di atas dia Tuhan, seperti Kau lakukan pada masa lalu Tuhan. Oh God, Kau tumpangi tangan untuk kehidupannya, baik itu kesehatannya, baik itu kehidupan secara spiritual, secara mental juga Tuhan. Engkau akan selalu melindungi, memimpin, dan selalu Kau anugerahkan Tuhan kekuatan dan jalan keluar saat nanti dia mengalami segala problem Tuhan. Oh God, kami berdoa supaya Hailey juga Tuhan menjadi anak-anak Tuhan kelak, menjadi anak-anak yang hidup kudus di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang suka melayani Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan Tuhan anak ini. Oh, berkati kehidupannya, masa depannya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami percaya dalam pemeliharaan-Mu semuanya akan menjadi beres Tuhan. Jadi kami berdoa juga untuk orang tuanya Tuhan, untuk Ahaida Mona. Oh God, kami berdoa untuk kedua orang tuanya boleh semakin bijak melayani Engkau dan membawa anak-anak ini lebih dekat kepada Tuhan, untuk mengajar mereka di jalan-jalan-Mu dan membawa mereka Tuhan untuk mengetahui firman-firman-Mu ya Tuhan. Saat mereka diam di rumah, saat mereka berjalan, duduk dimanapun Tuhan, anak-anak ini boleh diajar yang baik, jalan-jalan yang lurus dari Tuhan.
Dan Tuhan berkati kehidupan mereka, supaya mereka mampu untuk menghidupi, bahkan memberikan sekolah masa depan yang baik bagi Alisa maupun Heli ya Tuhan. Berikan mereka Tuhan keharmonisan dalam rumah tangga. Berikan mereka Tuhan kebahagiaan. Sebagai orang Kristen Tuhan, mereka boleh memperlihatkan contoh dalam hidup mereka. Bukan karena mereka berpura-pura, tapi karena kuasa Tuhan yang merapatkan kehidupan mereka dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan berkat-Mu mengalir dalam keluarga ini, juga bagi anak-anak mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua katakan amin. Silakan duduk Tuhan. Amin. Mari kita akan persembahan dulu sebelum kita masuk membaca berita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi Tuhan untuk kasih-Mu bagi setiap dari kami di sini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang melimpah di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam keuangan, dan Engkau melimpah setiap dari kami. Setiap dari kami Tuhan tidak akan kekurangan sampai Engkau datang ya Bapa. Baik secara keuangan, baik secara spiritual, baik secara komunitas Tuhan, secara mental kami semua dipenuhi di dalam Yesus. Saat ini biar kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Silakan kantor persembahan bisa dihindarkan. Sebentar lagi kita akan have fun together sebagai perayaan Independence Day, karena kita bersyukuri saudara, bagaimana juga orang tua kita, saudara-saudara kita, family semua masih ada di Indonesia kebanyakan, dan mereka mengalami banyak hal-hal yang baik di sana. Kita mesti bersyukur bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang baik, saya kira, sehingga mereka bisa mengatur negara ini dengan baik. Amin. Dan kita terus doakan supaya government bisa mengelola administrasinya dengan baik, mengelola masyarakat dengan semakin fair, ya, dengan segala kekayaan Indonesia yang luar biasa. Sudah tahu Indonesia itu berapa pulau? Ada yang tahu kira-kira? 10.000 lebih. Kira-kira itu biasa sekitar 17,308 kalau nggak salah, atau 508 islands. Yang ada orangnya, saya baca 6,000 islands itu ada manusianya. Dan Indonesia itu aslinya memang bukan dari Pulau Jawa atau dari Pulau Sumatera. Saya baru baca bahwa asli orang Indonesia itu dari mana saudara? Dari Taiwan, dari seberang pulau sebetulnya. Tapi ada orang-orang yang asli juga. Oke, saya ingin bacakan beberapa announcement sebelum kita masuk acara terakhir. Kalau saudara semua sudah punya ini? Adik-adik bisa tolong lihat sama-sama. Kita akan ada local retreat tanggal 5 dan 6. Saya minta tolong Eden tolong berikan update sedikit tentang retreat kita. Ada perubahan sedikit. Thank you. Fellow brothers and sisters, elders, and just want to give you all a quick announcement regarding the retreat. The first one is the change of the location of the retreat. As mentioned before, we had decided to go along with the Briarwood, but then after some considerations, we have decided to move the location of the retreat from Briarwood to Lake Lavon. The Lake Lavon itself is actually located like approximately 45 minutes from the uptown Dallas. The main reason why we decided to move the location is simply because how spacious is the location, which thus giving us more opportunities or chances for more activities and outdoor activities, and to worship our Lord. And the second announcement
announcement will be related to the fees. Now the fees have not changed as mentioned by Pastor Jeremy last week. It still costs like $30 for a person who has committed to stay at the cabin. But then for those who prefer to stay at the premium rooms, not only will we charge like $30 per person, but also $10 for so I guess the total like $40 per pastor for those who are staying at the premium rooms. Depends on how many people we're gonna stay at that rooms. And the thing is, we have decided it would be okay for us to collect the fees like next week, which is like August 27th. And I guess that's all about the announcement. Any questions or concerns? Okay, I'll give it back to Pastor. Oke, tempat yang baru ini saya sudah lihat dan bagus tempatnya karena di pinggir danau, kalau saudara lihat di email saya. Ya. So, karena kita book tempat dan sebagainya, jadi siapapun yang datang, saudara stay atau nggak stay, saudara ikut retreat, kita tetap charge saudara. Ya, jadi saya harap saudara maklum karena kita harus pesan berapa orang yang masuk. Ya. Jadi saudara mau stay atau tidak, dan tempatnya sekarang ini bagus sekali, saudara boleh datang yang suka fishing mungkin datang pagi harinya, you can come down there and fishing di pinggiran danau, ya. Tempat banyak facility yang saya sudah sampaikan di email, soccer, football, segala macam ya, basketball. Sayangnya swimming poolnya ditutup karena sudah mau masuk fall, tapi saudara bisa pakai semua facility dengan bebas. Hopefully tidak banyak grup yang datang, tapi saya jamin saudara akan senang dengan tempatnya, lebih baik daripada Briarwood tentunya. And again, nomor 3, congratulations to Henry and Mona yang barusan mendedikasikan anak mereka ya. Jadi saudaraku, kalau yang lainnya mau menyusul silakan untuk mendedikasikan anak. Dan yang terakhir adalah kita just 2 weeks away dari akhir 40 hari fasting and praying. Dan kita plan untuk mengadakan doa at the end of di akhir dari 40 hari ini. Ya, kita mungkin mau tinggal di sini atau di rumah siapa, kita mau adakan semacam konser doa, berdoa bersama-sama, buka puasa bersama-sama. Ya, kita tahu puasa doa luar biasa. Ya, banyak hal yang nanti saudara bisa dengar, ya, nanti Bu Mary mungkin bersaksi next time, ya, yang sometimes tidak pernah terpikir dalam pikiran kita. Oke, I think kita akan ready to have fun after this. Mari kita bagi berdiri, kita akan tutup. Setelah ini saya minta all the young men semuanya bisa menyingkirkan semua ini dengan cepat, sehingga kita bisa have game dan other things. Oke, mari kita berdoa, mari kita ucap syukur lagi kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita masing-masing. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hal-hal yang Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk panggilan merdeka Tuhan dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan, karena banyak orang tinggal di negara merdeka, namun kehidupan mereka tidak merdeka. Dan kami tahu Tuhan, apa arti kemerdekaan itu yang sebenarnya. Karena itu Tuhan, kami keluar dari tempat ini, kami bisa menjadi contoh bagi orang di luar sana Tuhan, bahwa kemerdekaan itu ada hanya di dalam Engkau Tuhan. Dan kami bisa mempraktekkan kemerdekaan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam kami berdoa dan berpuasa selama 40 hari ini. Ajar kami masing-masing Tuhan suatu hikmat untuk hidup lebih baik di dalam Engkau Tuhan. Ajarkan Tuhan, mungkin sekalipun kami tidak full melakukan puasa, atau kami sering puasa dengan bolong-bolong kata orang, kadang-kadang melakukan, kadang tidak. Namun Tuhan ajar Roh Kudus selama masa puasa dan berdoa ini, kami boleh melihat tangan kemuliaan-Mu Tuhan menjamah kehidupan kami masing-masing. Kami boleh melihat pekerjaan-Mu Tuhan, suara-Mu kami boleh dengar, visi-Mu boleh kami lihat Tuhan. Setiap orang di tempat ini Tuhan mengalaminya. Terima kasih, kami berdoa untuk retreat kami bersama Pastor Richard dan istrinya, untuk acara
yang luar biasa ini, tempat yang indah yang sudah kau berikan Tuhan. Kami berdoa retreat ini boleh benar-benar memberikan kesegaran bagi kami, memberikan penguatan kembali, restorasi spiritual kami Tuhan. Aku berdoa supaya banyak orang bisa hadir Tuhan dalam retreat ini, untuk mereka boleh mengalami waktu-waktu yang indah bersama Engkau Tuhan. Berkati retreat kami Tuhan, program kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa untuk jemaat-Mu yang hadir hari ini. Kiranya Tuhan tangan-Mu ada di atas mereka, di atas keluarga mereka, di atas apapun yang mereka lakukan Tuhan, boleh berhasil. Terpujilah nama-Mu, kami kembalikan segala hormat, kemuliaan bagi Engkau yang layak ditinggikan. Jemaat yang kasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga, dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta penyertaan Roh-Nya yang kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai dan sukacita, pulanglah dengan berkat yang melimpah. Jadilah berkat, jadilah terang, jadilah garam bagi sesamamu di dalam Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Silakan yang bawa acara siapa ya? Kita nanti ya. Saya minta tolong yang all young men bisa cepat dimikirkan tempat ini supaya kita bisa bikin acara. Thank you very much. Gimana kata? Matur nuwun. Kita